Oh iya Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar tentang dampak negatif kekerasan fisik dan non fisik pada anak, nggih. Nggih, selanjutnya kita akan mempelajari nih Bu, Pak, cara mengurangi perilaku buruk pada anak, nggih. Tanpa menggunakan kekerasan, nggih Pak Bu. Nggih, selanjutnya kita lihat di sini. Nah, di sini ada cara mengurangi perilaku buruk anak usia di bawah 2 tahun, nggih. Bagaimana caranya, Pak, Bu? Yang pertama, membuat lingkungan aman bagi anak. Kemudian, membatasi anak menonton televisi, nggih. Yang ketiga, mengalihkan perhatian anak, nggih. Yang keempat, menjelaskan akibat perilaku buruk, nggih. Oke, Pak, Bu, ini yang pertama, membuat lingkungan aman bagi anak. Pak, Bu, anak usia di bawah 2 tahun itu biasanya kan suka lari-lari, nggih. Lari-lari. Oh, berangkang malahan, nggih. Oh, nggih. Lah, biasanya itu anak di bawah usia 2 tahun suka pegang apa yang dia dapat di depannya ya. Nggih. Jadi Bapak Ibu harus berhati-hati. Misalnya jenengan kalau menaruh gelas nggih Bu, ampun di sembarang tempat, nggih. Kita kita pindah Bu, Pak. Jangan sampai anak itu jangan sampai anak itu bisa mengambil, nggih. Ya. Terus yang kedua, membatasi anak menonton televisi. Pak, Bu, kalau anaknya nonton TV jangan dibiarkan sendirian, nggih. Nggih, kenapa? Karena acara di televisi itu seperti apa, Bapak Ibu? Kata TV. Nggih, nggih. Ada sinetron ya, Pak, Bu. Terus kemudian ada Oh iya, sinetron 1000 episode itu, nggih. Oh, nggih. Nggih. Berarti kalau anak nonton televisi wajib didampingi ya, tidak boleh sendirian. Dan kalau mencarikan acara televisi harus sesuai dengan usianya, nggih, supaya ada edukasi atau pendidikan yang akan didapatkan anak, nggih. Nggih, selanjutnya mengalihkan perhatian anak, nggih. Mengalihkan perhatian anak. Pak, Bu, anak usia 2 tahun itu pastinya sering nangis ya. Kalau nangis biasanya Bapak Ibu pripun? Ampun ya, Pak. Masa anaknya bawah 2 tahun kok dikaplok. Ampun, nggih. Nggih, dinasihati, digendong, nggih. Terus misalkan contohnya gini. Dik, itu ada kucing, Dik, lucu, Dik, kucingnya, Dik, ampun nangis, nggih. Nah, misalnya seperti itu, nggih. Jangan dikasari, nggih, Pak, Bu, ampun. Nah, selanjutnya menjelaskan akibat perilaku buruk. Ya. Misal ya, Pak, Bu, putrane jenengan pernah coret-coret tembok? Sering, nggih. Nggih. Nanti nggih, dijelaskan mawon. Dek, kalau coret-coret tembok jadi temboknya kotor, nggih. Jangan diulangi lagi ya, Dek. Nah, kalau temboknya kotor nanti rumahnya jelek, nggih. 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 Di sini selanjutnya, Bu, untuk mengurangi perilaku buruk anak usia 2 sampai 8 tahun, nggih. Untuk usia segini, Bu, Pak, anak itu bisa diajak berdiskusi. Ya, kalau di sini menjelaskan akibat dari perilaku buruk anak. Nggih. Misalkan putranya jenengan pernah melakukan perilaku buruk apa, Pak? Jiwiti kancane. Oh, jiwiti kancane. Nggih. Nggih niku jangan sampai diulangi lagi, nggih. Lah nggih, mboten gadah kanca nggih. Nggih, lanjutnya nggih, membuat aturan bersama anak, nggih. Nggih disepakati mawon, Pak, Bu, disanjangi pelan-pelan nggih. Pelan-pelan. Mas, jangan sampai kamu mukul temanmu lagi, nggih. Kalau kamu mukul terus kamu nanti nggak punya teman loh di sekolah, ya kan? Nggak punya teman di sekolah. Nah, terus kalau membuat aturannya gimana? Iya, nanti biasanya nek mboten ngoten nggih. Niki mboten kersa dolanan ngoten. Misalkan dia mukul lagi, Pak. Mukul temannya lagi.
Terus Bapak pripun? Kan berdiri di pojok. Di pojok, Pak. Oh, nggih, enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai melakukan kekerasan kepada anak nggih, Pak. Ampun nggih. Jadi anak usia 2 sampai 8 tahun ini bisa kita ajak pelan-pelan, diskusi pelan-pelan, ngoten nggih. Selanjutnya, memberikan waktu untuk menenangkan diri dan berpikir, nggih. Misalkan jenengan jengkel nggih, Pak, kalih putrane wau nggih sudah melakukan kesalahan, ampun di marah-marahi, nggih. Nggih dikasih tahu pelan-pelan, kemudian dijarke mawon lah. Dijarke niku bahasa Indonesiane napa, Pak? Biarkan. Oh, dibiarkan, ya. Dibiarkan nggih, Pak, Bu. Nggih, dibiarkan dulu supaya anak itu bisa berpikir tentang kesalahannya, nggih, supaya tidak mengulangi lagi, nggih. Kemudian mengacuhkan tindakan yang tidak berbahaya dan hanya untuk menarik perhatian saja. Nah, ini contohnya gimana, Pak, Bu? Misalnya nangis, ngoten ku jujuk nangis manja, ngoten niku. Nah, manja. Lah itu ndak usah diperpanjang lah. Kalau memang anak nangis nggih wajar. Kita sebagai orang tua ya meredam emosi piyambak lah, Pak. Jangan sampai langsung diluapkan. Dik, kamu kok nangis terus toh? Nah, jangan digitukan nggih. Nanti malah anaknya tambah nangis. Soalnya dimarahi oleh orang tuanya, ngoten. Nggih, Pak, Bu. Selanjutnya kita akan belajar cara membuat aturan bersama anak serta konsekuensi ketika anak melanggarnya dan sikap konsisten tegas dari orang tua dalam menjalankan aturan yang disepakati. Oke. Selanjutnya, Pak, Bu, ini saya putarkan film nggih. Kamu tahu kan, kamu tidak boleh berkelahi, itu tidak baik. Itu artinya kamu sudah melanggar peraturan, Agus. Kamu tahu ada sanksi kalau melanggar peraturan. Nah, menurutmu apa sanksinya? Nggih, Pak, Bu. Tadi panjenengan sampun mirsani nggih. Nah, sampun mirsani. Tadi dari film yang sudah jenengan lihat, apa yang bisa jenengan ambil pelajaran, Bu, Pak? Bu menasehati dengan baik Agus supaya tidak berkelahi lagi. Ya, betul. Nggih, menasehati Agus supaya tidak berkelahi dengan temannya. Kemudian apa lagi, Pak? Tadi? Ini apa, Bu? Ya, terima kasih nggih, Pak. Nggih. Baik. Tadi dari video yang sudah dilihat nggih, Pak, Bu. Tadi kan Agus apa, Pak? Agus itu memukul atau berkelahi dengan temannya, nggih. Kemudian apa tadi yang dilakukan Bu Lili, Pak, Bu? Menasehati, nggih. Dan memberikan apa? Memberikan sanksi, Bu. Nggih, sanksi ya yang disepakati oleh si Agus tadi, nggih. Sikap Bu Lili gimana, Pak? Tadi, Pak? Ya, tegas tapi tidak marah. Oh, tegas tapi tidak marah, betul. Kemudian menjalankan aturan yang disepakati antara Bu Lili dengan Agus. Dan sakit dilihat buku pintarnya halaman 36, Pak. Ya, situ ada, nggih. Di situ di halaman 36 tadi kan apa tentang Agus yang berkelahi ya sama temannya. Kemudian Bu Lili memberikan nasihat dengan tegas tapi tidak marah, nggih. Dan Agus menentukan sendiri sanksinya. oh iya, Agus menentukan sendiri sanksinya. Tadi kan Agus sudah tahu sanksinya, nggih. Nggih. Selanjutnya cara memberikan waktu sejenak kepada anak untuk menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakannya, nggih. Ya, untuk memberikan cara supaya anak itu menenangkan diri, nggih, Pak, Bu. Ya, jenengan misalkan sedang marah itu, nggih, jenengan redam dulu, biarkan si anak itu tenang dulu, nggih. Atau anak itu biarkan di kamarnya dulu untuk merenungi apa namanya kesalahannya tadi, nggih. Terus atau misalkan kok seperti film tadi, nggih. Ya, selanjutnya nggih, cara memberikan waktu
sejenak kepada anak untuk menenangkan diri dan berpikir akibat dari tindakannya. Nggih. Saya punya film lagi nggih, Pak Bu. Ya, di sini ada film lagi nih. Agus, berdiri di pojok. Kamu kan sudah janji tidak akan mengganggu adikmu. Kamu tidak boleh memainkan majalah ini lagi. Nah, sekarang berdiri diam di situ selama 7 menit. Kalau kamu beranjak dari situ, kamu harus kembali berdiri di situ lagi 7 menit lagi. Nanti Ibu beritahu kalau waktumu sudah 7 menit. Sudah, Ita? Cup, 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 cup. Yuk main sama Ibu. Kita pelajari Bapak Ibu. Ya, cara Memberi waktu berpikir, cara memberi waktu berpikir kepada anak. Nggih. Tadi di film tadi kan Bu Lili memberikan apa? Bu, memberikan Agus untuk berdiri di memberikan kesempatan kepada Agus. Ya, tadi dengan cara apa? Berdirikan si Agus itu di pojok nggih selama 7 menit nggih. 7 tahun, Bu. Jangan kelamaan, Pak. Nggih, nanti malah capek anaknya berdiri 7 tahun nggih. Nggih. Terus kalau anak sudah berdiri selama 7 menit, kira-kira nanti dia mendapatkan apa? Mendapatkan Bisa berpikir kesalahannya. berpikir nggih dengan kesalahannya nggih. Tadi saya melakukan apa ya? Kok sampai ibu saya menyuruh saya berdiri di sini? Oh iya, tadi kan si Agus mengganggu adiknya ya? Iya. Mengganggu adiknya berarti disuruh berdiri 7 menit di pojokan ya Bu ya? Iya, itu salah satu contoh saja Bu. Namanya cara menyampaikannya pelan-pelan saja, ndak usah sambil marah. Ngoten nggih. Jangan lupa dipraktekkan di rumah nggih. 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 Terima kasih. Selanjutnya gini Pak Bu, kita itu seharian sudah bekerja nggih. Sudah bekerja, berarti kan pastinya kita capek nggih sampai rumah. Melihat anak kadang melakukan kesalahan, kita langsung terburu-buru emosi, ngoten. Nggih niki jangan sampai kita langsung luapkan, ngoten nggih, jangan sampai. Kenapa? Karena sangat berdampak kepada anak. Nanti anak jadi sering membangkang, ngoten kan? Sering membangkang, tidak percaya diri. Terus apalagi Pak Bu? Agresif. Oh ya, agresif, ya maunya menang-menangan sendiri nanti, nggih. Jadi kita sebagai orang tua wajib bisa mengendalikan sikap, nggih, bisa menenangkan diri sejenak. Kemudian ya tadi misalkan anak membuat kesalahan, berarti kita laksanakan sesuai kesepakatan antara orang tua dengan anak tadi ya. Selanjutnya memberikan waktu bagi anak untuk berpikir, ngoten, biar tenang, nggih. Biar tenang putrane. Jadi ndak usah diomel-omel nggih Bu. Biasanya sih ibu-ibu niki seringane ngomel-ngomel nggih. Nggih, aku sabar Bu, tak omeli, tak seneni. Lah nggih, ampun nggih Bu. Nggih. Apalagi anak yang usianya di bawah 2 tahun Bu. Itu perlu sekali kita bimbing nggih. Jangan sampai kita marah-marah nggih. Intinya nggih Bapak Ibu, dalam mendidik anak itu sebaiknya kita wajib lebih sabar sebagai orang tua. Jangan sering mengedepankan emosi nggih. Karena segala sesuatu dengan emosi itu pastinya tidak baik. Tidak baik untuk perkembangan si anak nggih. Anak itu lebih senang, lebih bisa memahami apa yang dikatakan orang tuanya itu dengan lemah lembut, kasih sayang nggih. Ngoten nggih Pak Bu. Sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa nggih Pak Bu, dipraktekkan di rumah nggih.